Selama ini publik balap tanah air mungkin hanya terpaku pada satu nama, yaitu Hakim Danish sebagai batu sandungan utama Veda Ega Pratama di kelas Moto3. Namun, menjelang seri Grand Prix Spanyol, atmosfer di pedok mendadak berubah menjadi sangat mencekam dengan kemunculan ancaman baru yang jauh lebih mengerikan. Namanya adalah Brian Uriarte, pembalap muda berbakat yang bernaung di bawah bendera tim elit Red Bull KTM Ajo. Jika kalian mengira perjalanan Veda di sirkuit Jerez akan berjalan mulus setelah podium di Brasil, maka kalian harus segera bangun dari mimpi indah tersebut. Brian Uriarte bukan sekadar pelengkap grid, ia adalah predator yang sudah lama mengincar momen untuk menjatuhkan mentalitas para rookie Asia di tanah kelahirannya sendiri. Pedok mulai berbisik bahwa seri Jerez bukan lagi tentang siapa yang tercepat, melainkan tentang bagaimana Uriarte akan memberikan pelajaran pahit bagi Veda. Tekanan ini nyata, dan aroma persaingan panas mulai tercium dari garasi KTM Ajo yang sangat tertutup. Statistik tidak pernah bisa berbohong, dan angka-angka yang dicatatkan oleh Brian Uriarte di sirkuit Jerez adalah sebuah anomali yang menakutkan bagi lawan-lawannya. Bayangkan saja, sepanjang karir mudanya di ajang Road to MotoGP, pembalap asal Santander ini telah mengoleksi 5 kemenangan spektakuler dan 6 podium di lintasan yang sama. Rekor ini diraih secara konsisten mulai dari ajang European Talent Cup hingga mendominasi Junior GP pada musim 2025 silam. Jerez bukan sekadar trek balap bagi Uriarte, melainkan laboratorium pribadi, di mana ia sudah hafal setiap jengkal aspal dan titik pengereman tersulit sekalipun. Sebagai perbandingan yang cukup kontras, Hakim Danish yang selama ini dianggap rival terberat Veda saja baru merasakan 4 kali naik podium di sini. Uriarte berada di level yang sangat berbeda jika kita berbicara tentang jam terbang di aspal Spanyol. Inilah yang membuat banyak pengamat internasional berani menjuluki Uriarte sebagai mimpi buruk yang sebenarnya bagi Veda Ega Pratama akhir pekan ini. Sirkuit Jerez Angel Nieto dikenal sebagai trek yang sangat teknis dengan kombinasi tikungan cepat dan pengereman keras yang menuntut sinkronisasi sempurna antara motor dan pembalap. Disinilah letak keunggulan mutlak Brian Uriarte, yang memiliki gaya balap sangat efisien di tikungan-tikungan mengalir khas Spanyol. Ia memiliki kemampuan luar biasa dalam menjaga corner speed yang sulit ditandingi oleh pembalap non-Eropa yang belum memiliki jam terbang ribuan jam di sini. Sementara Veda Ega Pratama mungkin memiliki keunggulan dalam hal keberanian dan agresivitas saat duel 1 lawan 1. Uriarte menang dalam hal presisi dan manajemen ban di aspal Jerez yang seringkali sangat panas dan licin. Perbedaan kefasihan ini bisa menjadi faktor pembeda yang sangat krusial saat balapan memasuki lap-lap akhir. Tim Red Bull KTM Ajo dikabarkan sudah menyiapkan setelan motor khusus yang membuat Uriarte mampu melesat tanpa celah sejak sesi latihan bebas pertama dimulai. Ini adalah ancaman teknis yang harus segera dipecahkan oleh kru teknis Veda. Banyak pihak yang mungkin meremehkan Brian Uriarte karena performanya di 3 seri pembuka musim ini terlihat biasa saja dan belum mampu menembus posisi 5 besar. Namun, jangan sekali-kali kalian tertipu oleh angka-angka di awal musim tersebut, karena performa di luar Eropa seringkali tidak mencerminkan kekuatan asli seorang pembalap Spanyol. Kembali ke tanah Eropa berarti kembali ke zona nyaman bagi seorang Uriarte yang dibesarkan di lingkungan balap Mediterania. Perubahan suhu, karakter aspal, hingga dukungan publik lokal akan menjadi energi tambahan yang bisa mengubah performa Uriarte secara drastis hingga 180 derajat. Ia sudah tidak sabar untuk menunjukkan taringnya setelah merasa panggungnya sedikit tercuri oleh kesuksesan Veda Ega Pratama yang berhasil meraih podium lebih dulu di ajang Sprint GP Brasil. Motivasi balas dendam dan harga diri sebagai pembalap tuan rumah adalah bahan bakar yang sangat berbahaya. Bagi Uriarte, seri Jerez adalah titik balik untuk membuktikan siapa sebenarnya rookie yang paling pantas mendominasi Moto3. Veda Ega Pratama datang ke Spanyol dengan beban ekspektasi yang sangat berat dari jutaan penggemar balap di Indonesia setelah raihan sensasionalnya di seri sebelumnya. Namun, sejarah mencatat bahwa Jerez seringkali menjadi tempat yang sangat kejam bagi para pembalap pendatang baru yang terlalu percaya diri. Meskipun Veda memiliki modal berharga berupa catatan pole position di ajang Red Bull Rookies Cup tahun lalu, ia masih memiliki utang besar karena gagal mengonversi posisi start terdepan itu menjadi kemenangan manis. Keberuntungan seringkali tidak berpihak padanya saat beradu mekanik di tikungan terakhir sirkuit ini. Sekarang Veda tidak hanya harus bertarung melawan kondisi sirkuit yang menantang, tapi juga harus menghadapi intimidasi mental dari pembalap lokal yang didukung penuh oleh ribuan penonton Spanyol.
Jika Veda gagal mengendalikan emosinya dan terjebak dalam ritme permainan Uriarte, maka podium di Brasil kemarin hanya akan dianggap sebagai sebuah kebetulan belaka oleh para kritikus internasional di pedok Moto3. Kita tidak bisa membicarakan potensi Brian Uriarte tanpa membahas kekuatan finansial dan teknis di balik tim Red Bull KTM Ajo yang ia bela. Tim ini adalah pabrikan pencetak juara dunia yang sudah sangat paham bagaimana cara memenangkan balapan di sirkuit-sirkuit Eropa, terutama di Jerez. Motor KTM yang dikendarai Uriarte dikembangkan dengan data ribuan lap yang dikumpulkan selama bertahun-tahun, memberikan keunggulan aerodinamika dan stabilitas yang sulit disaingi oleh tim satelit lainnya. Mekanik senior di tim Ajo dikabarkan memberikan perhatian khusus pada pengembangan mesin Uriarte menjelang seri kandang ini, agar ia bisa mendominasi sejak detik pertama. Dukungan logistik dan data telemetri yang sangat detail ini membuat Uriarte memiliki panduan yang hampir sempurna untuk menaklukkan setiap tikungan. Veda Ega Pratama harus benar-benar waspada karena ia tidak hanya bertarung melawan seorang pembalap, melainkan bertarung melawan sistem balap paling mutakhir yang ada di grid Moto3 saat ini. Ini adalah perang antara talenta murni melawan teknologi balap yang sangat mapan. Setelah menyelesaikan balapan yang sulit di Moto3 Amerika, Brian Uriarte mengeluarkan pernyataan singkat namun sangat bermakna kepada media internasional. "Saya sangat tidak sabar untuk kembali ke Eropa," katanya dengan nada suara yang penuh keyakinan dan sedikit dingin. Kalimat ini ditafsirkan oleh banyak pihak di paddock sebagai peringatan terbuka bagi para pesaingnya, terutama bagi Veda Ega Pratama yang sedang naik daun. Uriarte seolah ingin menegaskan bahwa masa perkenalan di seri-seri luar negeri sudah berakhir, dan sekarang adalah waktunya bagi dia untuk mengambil alih kendali permainan. Secara psikologis, Uriarte memiliki ketenangan luar biasa saat ditekan, sebuah kualitas yang jarang dimiliki oleh pembalap seusianya. Ia tidak terpengaruh oleh hiruk-pikuk media dan fokus sepenuhnya pada satu target, menghancurkan dominasi rookie Asia. Ketegangan ini mulai terasa di area pit lane, di mana mata kedua pembalap ini sudah tidak lagi saling menyapa dengan ramah seperti biasanya. Aroma persaingan ini adalah apa yang selalu dicari oleh para penggemar drama olahraga. Jika kita menilik kembali ke belakang, Veda Ega Pratama sebenarnya memiliki kenangan yang cukup pahit di lintasan Jerez. Meskipun ia sukses meraih pole position tahun lalu, insiden-insiden kecil di lintasan seringkali menghalangi langkahnya untuk naik ke podium tertinggi. Ada perasaan tidak tuntas yang selalu menghantui Veda setiap kali ia menginjakkan kaki di sirkuit ini. Di sisi lain, Uriarte justru tampil tanpa beban karena ia sudah berkali-kali membuktikan kualitasnya dengan menyapu bersih kemenangan di ajang Junior GP musim lalu. Kontras antara utang kegagalan Veda dan tradisi kemenangan Uriarte di Jerez menciptakan narasi yang sangat kuat menjelang balapan akhir pekan ini. Apakah Veda mampu memutus rantai nasib buruknya dan melakukan revans di depan publik Spanyol? Ataukah Uriarte yang justru akan menanamkan luka yang lebih dalam di mentalitas sang pembalap Indonesia tersebut? Drama ini akan menjadi salah satu tontonan paling menarik karena melibatkan emosi yang sangat tinggi dari kedua belah pihak yang sama-sama ingin membuktikan siapa yang terbaik. Salah satu tantangan terbesar di Grand Prix Spanyol adalah suhu lintasan yang bisa meningkat secara drastis dalam waktu singkat, yang sangat berpengaruh pada degradasi ban. Brian Uriarte dikenal sebagai pembalap yang sangat cerdik dalam mengelola pemakaian ban belakangnya, sebuah keahlian yang ia pelajari selama bertahun-tahun balapan di sirkuit-sirkuit Spanyol yang terik. Ia tahu kapan harus menekan dan kapan harus menyimpan energi bannya untuk serangan terakhir di tikungan terakhir yang sangat legendaris itu. Veda Ega Pratama seringkali terlihat sangat agresif di awal balapan, yang jika tidak dikontrol dengan baik, bisa membuat bannya habis sebelum balapan berakhir. Di Jerez, strategi manajemen ban adalah kunci untuk bertahan dari serangan lawan. Tim teknis Veda harus bekerja ekstra keras untuk menemukan setelan yang pas agar Veda tetap memiliki daya cengkram di lap-lap krusial. Jika Veda terjebak dalam duel panas melawan Uriarte di awal balapan tanpa memikirkan kondisi ban, maka besar kemungkinan ia akan menjadi mangsa empuk bagi Uriarte di saat-saat terakhir menuju garis finish. Akhir pekan ini di sirkuit Jerez bukan hanya soal memperebutkan poin atau posisi di klasemen sementara Moto3, melainkan soal pernyataan dominasi dan harga diri di antara para talenta muda dunia. Brian Uriarte sudah memasang target besar untuk menjadi mimpi buruk bagi Veda Ega Pratama, dan ia memiliki semua instrumen yang dibutuhkan untuk mewujudkannya.
mulai dari rekor kemenangan yang mengerikan, dukungan tim Red Bull KTM Ajo yang superior, hingga penguasaan lintasan yang hampir sempurna. Namun, sejarah balap motor juga seringkali melahirkan kejutan-kejutan yang tidak terduga dari para pejuang yang tidak pantang menyerah. Apakah Veda akan mampu menjawab tantangan ini dengan performa yang lebih gila lagi, ataukah ia akan tunduk di bawah tekanan besar sang penguasa tuan rumah? Satu yang pasti, persaingan antara Uriarte, Veda, dan Hakim Danish akan membuat pedok Moto3 bergetar hebat. Pastikan kalian tidak berkedip, karena apa yang akan terjadi di aspal Jerez nanti bisa mengubah jalannya musim balap tahun ini untuk selamanya. Drama ini baru saja dimulai.